Alladzi khalaqa nafsa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa kataba bi annahu fa'alhama zakkaha wa qad khaba man dassaha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yon sewu Bapak tolong Pak Muter ini Bapak Ibu Guru, Pak Muter jadi kula teng nyandap mawon nggih. Ingkang kita cintai, kita sayangi, kita hormati, kita kuatkan bersama-sama panjenenganipun Bapak Kepala yang kita cintai, Kepala SMP Karangrejo, yang kita taati sedoyo, mulai Bapak Ibu Guru, Ibu Guru, Kepala semua sekitar yang ada di SMP ini yang kita muliakan, kita cintai, kita hormati, kita sama-sama cintai bersama. Dan semuanya anak-anakku yang saya banggakan, anak-anak yang luar biasa di masa-masa kemasan. Anak-anak adalah masa kemasan. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bersama-sama berkumpul tolakul ini sekaligus memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi hari ini semuanya diberi kesehatan. Di pagi hari ini semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum kita ngaji bareng-bareng, nanti saya sudah sampai 1 jam. Sebentar tapi anak-anak harus mendengarkan. Ya, saya sebentar tapi anak-anak harus mendengarkan. Sebelum ngaji, marilah kita sebentar saja. Kita diam sejenak, kita berdoa mohon keikhlasan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali hari ini keluarga kita yang ada di rumah lagi sakit. Barangkali hari ini keluarga kita saat ini lagi sumpek, lagi berubat, pikiran sumpek, susah, permasalahan datang terus-menerus bertubi-tubi. Semoga Allah mengangkat semua permasalahan itu. Barangkali hari ini keluarga anak-anak, Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibunya anak-anak, keluarga Bapak Ibu, barangkali hari ini sakit, barangkali sumpek, barangkali hari ini selek apa-apa nih, terus menerus mendapat cobaan oleh Allah. Mari kita tadarus kepada Allah, membaca surat Al-Fatihah. Kita tujukan kepada mereka, semoga Allah meridhoi dan Allah mencabut semua permasalahan-permasalahan itu. Al-Hadiyah wa ilahiyati sholihatin bijari Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi karomati jamil awliya dari Allah ikti hajati hajatikum hajati rolatina hajati syadina hajati musikina bibarakati surat Al-Fatihah irfa'u Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu adalah bentuk kita sebagai anak, sebagai saudara, keprihatinan kita kepada orang-orang sekitar kita, orang yang kita sayang. Sejumlah 600 lebih anak yang ada di sekitar membaca Fatihah, tidak mungkin arsy Allah tidak bergoncang, tidak mungkin langit tidak tembus. Insya Allah akan mencapai, walaupun ada satu atau dua hafalan kita itu. Jadi kalau kita
Nah, sekarang kita akan melanjutkan maulid. Alhamdulillah pada hari ini kita merayakan maulid Nabi, memperingati hari kelahiran Nabi. Nabi siapa anak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam kitab itu anak-anak, nanti malam saya kutip ada kitab yang namanya Kitab Faraidus Saniyah. Saya tadi di sini membawa kitab karena dekat dengan Tenggoro, nanti kita membawa kitab keliru kabeh. Dalam kitab Faraidus Saniyah halaman 6 sampai 7, di sana disebutkan tentang kemuliaan orang-orang yang mengagungkan hari kelahiran Nabi. Di sana disebutkan man adoma kata Rasulullah, man adoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Man sapane wong, barang siapa adoma mengagungkan, memuliakan, membuat apa? Peringatan maulidi. Kata Rasulullah, maulidi adalah hari kelahiranku. Kata Rasulullah kelanjutannya, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Pasti orang tersebut akan mendapatkan syafaat saya besok di hari kiamat. Dan ini sudah termasuk anak-anak dan saya, Bapak Ibu semuanya. Ini adalah orang-orang yang termasuk mengagungkan Maulid Rasul, mendatangi hari perayaannya saja itu sudah termasuk orang yang mengagungkan. Apalagi menyiapkan banyak sekali. Tidak hanya kata Rasulullah, sahabatnya Abu Bakar juga mengatakan, man anfaqa dirhaman, barang siapa yang menginfakkan uang dirham ala qiraati maulidin, karena sebab dibacanya maulid saya, karena sebab dibacanya sejarah kelahiran saya. Kata Abu Bakar, karena rafiqi fil jannah, maka dia besok akan bersama saya di surga. Jadi tadi anak-anak membaca sholawat ya Nabi salam, itu termasuk orang yang membaca, yang mengucapkan maulid Rasul. Orang yang membaca sholawat adalah orang yang termasuk memuliakan Rasulullah. Maka kita sangat beruntung hari ini karena kita termasuk orang yang mengagungkan Maulid Rasul. Dan sekarang ada hikmah, fadilah orang yang mengadakan Maulid Rasul. Dalam kitab I'anatul Talibin, jilid 3 halaman 364, di sana disebutkan anak-anak fadilahnya orang yang mengadakan Maulid Rasul, yang mengadakan perayaan seperti ini, disebutkan fadilahnya. Di sana disebutkan kata Imam Karhi, itu seorang imam di Basra, orang ahli hikmah, doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Dia adalah seorang waliullah, termasuk waliullah yang dicintai oleh Allah. Itu mengatakan man hayya'a qira'ata Maulid Rasul ta'aman wa jama'an ikhlanan wa awqada sirajan wa musajjadidan wa ta'akkara wa ta'ajjala ta'diman li Maulid Rasul masyaallahu yaumal qiyamah birqati nal awali. Kalau dilanjutkan seperti ini, man haya, barang siapa yang menyiapkan seperti ini, ya menyiapkan banner, menyiapkan tempat, bersih, nyaponi. Tidak hanya itu saja, barang siapa yang menyiapkan riaji karena untuk akan diadakan Maulid Rasul, setelah menyiapkan dia masak
baju sing anyar, wa ta'attar, dan dia memakai wangi-wangian. Karena apa? Karena untuk mendatangi Maulid Rasul, maka kata Rasulullah, dia besok akan diangkat derajatnya di surga al-wahid, dikumpulkan dengan orang-orang, dikumpulkan dengan para nabi. Jadi tadi anak-anak kalau memakai baju yang terbaik itu sudah termasuk dalam kitab sihir. Jadi ketika mendatangi Maulid Rasul, Maulid Nabi itu pakai pakaian yang baru. Nah, gak baru ya, pakaian si Nabi tapi wangi. Kenapa? Karena Rasulullah berada di tengah kita. Hari ini, detik ini Rasulullah berada di tengah kita. Cuma kita tidak tahu. Makanya kita disunahkan untuk berpakaian karena diinstruksikan untuk putih. Nah, gak boleh putih ya, boleh putih lapis api, lapis wangi, pakai minyak. Karena apa? Kita memperingati Maulid Rasul. Jadi kita itu kalau memperingati hari kelahiran Rasulullah, itu janji Allah kita akan ditaruh, akan dimasukkan surganya ini. Surga ini surga yang paling tinggi, paling tinggi. Surga ini tempatnya para Rasul, para Nabi besok di sana, dan kita akan dibawa di sana. Jadi itulah hikmah fadilah orang-orang yang apa? Yang memperingati Maulid Rasul. Saya bercerita dulu ada seorang anak muda di Basra pada zamannya Khalifah Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid itu salah satu khalifah di bawah dinasti Abbasiyah. Ada seorang pemuda berada di kota Basra. Semua masyarakat itu menganggap anak muda itu anak yang paling jelek kelakuannya, perilakunya paling jelek. Jadi masyarakat itu menganggap bocah kuis ugal-ugalan, bocah kuis namanya ngeblong-ngeblongan, anak motoran kalau saya ini. Tapi suatu ketika anak-anak pemuda tersebut itu pas ketika datang bulannya Nabi dilahirkan bulan apa? Ayo, siapa yang tahu? Rabiul pas ketika datang Rabiul Awal itu pemuda itu mencuci bajunya yang paling api yang ada di lemari, jangan dipakai. Kalau dipakai hari-hari tertentu itu dicuci, dibersihkan, disetrika, terus semprot wangi, dan dia menyuruh tetangganya untuk menyembelih domba. Setelah menyembelih domba, dia itu mengundang tetangga-tetangganya dan membaca Maulid Rasul. Dan itu dilakukan setiap tahun sekali dia. Padahal dia dianggap di tengah-tengah desa itu anak yang paling jelek kelakuannya. Suatu saat pemuda ini meninggal dunia. Anak-anak. Di lorong-lorong kota Basra itu ada suara, "Hai masyarakat Basra,
suka dan cinta kepada Rasul. Mahabbahnya kepada Rasulullah luar biasa. Ada lagi anak. Dulu tuh ada seseorang yang sombong. Pas ketika dibaca makhluk dia tidak mau dengarkan. Ini fakta dan ini cerita tidak haram. Dulu di Mesir itu ada seorang, dia kaya raya. Dia seorang yang kaya, sombong. Ketika dilanjutkan mahal yang dia tidak mau berdiri. Ditanya oleh teman-temannya, Pak, ayo berdiri. Ini menghormat Nabi makhluk yang enggak, saya duduk aja. Saya sedang tidur selamanya di sini. Singkat cerita, orang tersebut malam harinya bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah mengatakan, sudah, kamu duduk aja selamanya. Situ aja, karena engkau tidak mau menghormat ketika makhluk yang memandangkan. Sudah, kamu suka duduk aja selamanya. Benar. Pagi harinya, bapak tersebut tidak bisa bangun, tidak bisa berjalan, bisanya hanya duduk, kakinya nggak bisa digerakkan. Akhirnya dia tidak bisa berjalan, karena dia sombong, tidak mau sengaja tidak mau menghormat Rasul. Ini bisa beneran, bukan arahan saya. Akhirnya beberapa hari kemudian dia merasakan nasibnya. Orang kaya dia duduk di kursi seperti ini, kok sampai seperti ini? Apa benar cinta kepada Rasulullah itu seperti itu? Sudah, saya akan berjanji kepada diri saya, bila mana ada maulid Rasul dibaca, bila mana ada sholawat dibaca di majelis-majelis, saya kalau sudah sembuh dari lumpuh ini, saya tidak akan duduk mulai pertama sampai nanti akhir dibaca. Benar, malam harinya dia bermimpi dijumpai Rasulullah kembali. Rasulullah dengan tersenyum dan memegang lututnya orang tersebut, dipegang dua-duanya. Kau telah berjanji dan kau telah menghormati saya. Kau adalah termasuk umat saya yang saya cintai. Sembuhlah. Akhirnya sembuh. Dan ketika sembuh pagiannya dia kaget benar-benar sembuh. Dia merasakan bahwa dampak dan dasarnya yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi, dampaknya orang yang membaca sholawat itu bisa langsung dibayar cash oleh Allah. Jadi orang yang membaca sholawat satu kali itu dilipat gandakan Allah membaca 10 kali sholawat. Kalau kita membaca sholawat 10 kali, Allah membaca sholawat 100 kali. Dan pahala sholawat itu diberikan oleh umatnya Nabi Muhammad 70% besok di yaumul kiamah dan 30% langsung dibayar cash. Ya. Kayak tadi ceritanya, bapak ini akhirnya dia sembuh dan betul-betul merasakan bahwa dia benar-benar merasakan dampak dan dasarnya sholawat kepada Nabi. Akhirnya sembuh dan ketika ada bacaan sholawat Maulid Rasul, dia tidak duduk. Mulai dibukanya Maulid Rasul sampai dibaca dia tidak duduk. Banyak orang yang tanya, Bapak kenapa kamu kok tidak duduk? Dia mengatakan, saya sudah bernadar selama hidup saya akan berdiri ketika dibaca Maulid Rasul. Karena dia sudah bernadar. Nadar itu wajib dilakukan karena janji kepada diri sendiri. Anak-anakku yang saya katakan, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diketahui anak-anak. Apa itu? Nabi Muhammad itu mempunyai 10 keistimewaan. Nabi Muhammad itu mempunyai 10 keistimewaan dalam dirinya. Orang lain tidak mempunyai, tapi Nabi Muhammad mempunyai keistimewaan. Dalam kitab Maraqul Ubudiyah halaman 3, kemarin saya buka itu, dalam kitab Maraqul Ubudiyah halaman 3 itu, kitab tersebut adalah sarahnya, itu karangannya Imam Nawawi Al-Batami. Beliau nyahai kitabnya Imam Ghazali. Di sana disebutkan ada
keistimewaan yang ada pada diri Rasul. Yang pertama adalah lam yahtalif qatu toha mutlaqan abadan wa matasa apa asalan fi mada zamani. Keistimewaan Rasulullah yang pertama adalah Rasulullah lam yahtalif qatoha mutlaqan abadan. Rasulullah selama hidupnya itu tidak pernah bermimpi basah. Rasulullah selama hidupnya tidak iltizam. Kamu tahu iltizam, kamu tahu mimpi basah? Mimpi basah itu adalah tanda-tanda anak laki-laki memasuki akhir balik. Karena tanda-tanda seorang laki-laki itu ada dua akhir baliknya. Yang pertama, bila mana belum umur 15 tahun, katakan umur 10 tahun, umur 11 tahun, kok bermimpi ketemu Luna Maya, terus mengeluarkan air mani, itu namanya iltizam. Itu namanya mimpi basah. Pagi-pagi lumpuh teles, kenapa lumpuh teles? Bukan mau jambu orang pesik. Maka anak tersebut pagi hari wajib mandi besar. Mandi besar itu apa? Mandi mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Itu namanya mimpi basah. Dan anak tersebut sudah dikatakan balik, walaupun belum umur 15 tahun. Kalau baliknya anak perempuan itu umur 9 tahun. Kalau belum umur 9 tahun sudah menstruasi, maka dia sudah balik. Sudah umur 9 tahun, 10 tahun belum menstruasi, dia dikatakan balik. Kalau anak laki-laki sebelum umur 15 tahun sudah iltizam mengeluarkan air mani, maka dia sudah balik. Belum umur 15 tahun belum mengeluarkan air mani, dia sudah dikatakan balik. Kalau sampai umur 16 tahun belum mengeluarkan mani atau bermimpi basah, dia tetap dikatakan balik. Karena batas mulainya baliknya anak laki-laki itu selain bermimpi adalah dia sudah berumur 15 tahun. Nah, sudah umur 15 tahun anak laki-laki gak boleh tidur dengan ibunya. Nah, Islam gak boleh tidur dengan kakak perempuannya, adiknya. Dan seterusnya. Saya lanjutkan. Jadi Rasulullah itu selama hidupnya tidak pernah bermimpi basah. Kenapa? Karena mimpi basah itu adalah mimpi seorang laki-laki yang didatangi oleh setan. Jadi setan itu menguasai diri kita, dan dalam mimpi itu adalah setan. Benar-benar kata Rasulullah, orang yang mimpi basah itu adalah mimpi bersama setan. Rasulullah tidak ada. Yang kedua, wa matasabba'a wa matasa'aba aslan fi mada zamani. Rasulullah tidak pernah menguap sama sekali. Rasulullah tidak pernah angop. Apa kan angop itu? Apa kan pas pelajaran? Ngantuk Pak. Pun Pak, selesai Pak. Rasulullah selama hidupnya tidak pernah angop. Apa kan angop Pak? Itulah kelebihan Rasul. Yang ketiga kelebihannya itu dawamu falam tahrib wa ma waqat. Selama hidup Rasulullah, hewan-hewan itu suka kepada Rasulullah. Hewan buas tidak lari dari Rasulullah. Tak kasih tahu anak-anak. Itu bukti Rasulullah itu tak pernah digigit oleh hewan buas, tidak pernah dimakan hewan buas. Bahkan hewan-hewan buas itu sayang kepada Rasulullah. Suatu ketika anak-anak, saya kasih cerita lagi. Rasulullah itu kan melakukan hijrah. Kamu tahu hijrah? Hijrah itu perpindahan dari Makkah ke Madinah. Rasulullah selalu ditemani oleh Abu Bakar, sahabat setianya. Dalam perjalanannya Rasulullah menuju ke Madinah itu anak-anak, Rasulullah kecapean karena sudah matahari tenggelam. Rasulullah masuk dalam gua. Di dalam gua itu Rasulullah istirahat sama Abu Bakar.
Ya Rasulullah, silakan kau sare kau tidur di pangkuan saya. Rasulullah mau tidur di pangkuan. Pas ketika tidur di pangkuannya Abu Bakar, Rasulullah itu tidak lama kemudian ada suara apa itu? Hewan, suaranya lagi. Gitu ya. Abu Bakar kaget dan karena itu remuk-remuk, Abu Bakar tahu bahwa ada di pas di atasnya Rasulullah. Rasulullah kan sare di atasnya persis, dan Abu Bakar memukul ular itu, dan ular itu pindo apa namanya ngeles, dan ular itu macok kakinya Abu Bakar. Setelah itu ular itu menjauh dan dia melihat Abu Bakar dan Rasulullah. Abu Bakar kesakitan kan, alias Kristus matis, alias otomatis Abu Bakar kan kesakitan membantu ular muda. Abu Bakar meneteskan air mata, ngempet sakitnya, gak mau ubah kaki ini karena takut Rasulullah bangun, saking sayangnya Rasulullah. Ngempet akhirnya neteskan air mata, dan air matanya Abu Bakar itu netes ke pipinya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kaget, panas-panas kok melihat Abu Bakar menangis. Ketika Abu Bakar itu kelihatan menangis, Rasulullah bertanya, wahai sahabat Abu Bakar, apakah engkau menyesal ikut saya berhijrah di Madinah? Apakah menangis keluargamu yang ada di Makkah? Apakah engkau ingin pulang kembali ke Makkah? Abu Bakar mengatakan, demi Allah ya Rasul, saya tidak akan kembali ke Makkah. Saya akan berhenti engkau hijrah ke Madinah. Dan kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya tidak mau membangun engkau. Tadi kaki saya digigit oleh ular-ular yang ada di pojok itu. Setelah itu Rasulullah bangun sila, Rasulullah memanggil ular kecil. Kenapa engkau menggigit saudara sahabat saya ini? Jawabnya ular dengan Rasulullah bisa berbicara dengan hewan. Hewan itu bisa komunikasi dengan Rasulullah. Kenapa engkau gigit sahabat saya yang saya cintai Abu Bakar? Dia sampai meneteskan air mata. Tahukah engkau, sahabat Abu Bakar adalah orang yang paling mengikuti saya, bahkan dia tidak mau saya terbangun. Ular tersebut lalu berbicara, wahai Rasulullah, andaikan engkau pasti menangis wahai Rasul. Kenapa kok saya pasti menangis wahai ular? Pasti Abu Bakar akan iba dengan saya. Apa yang kau lakukan wahai ular? Kok saya dalam mendengar cerita kamu pasti kau meneteskan air mata ya? Nah, akhirnya ular tadi bercerita, wahai Rasul, maafkan saya kalau saya menggigit temanmu, karena saya berada di gua ini sudah jutaan tahun sebelum kau dilahirkan. Saya mendengar Allah telah menyampaikan bahwa besok akan ada seorang nabi akhir zaman namanya Muhammad, dan dia akan singgah di dalam gua ini. Saya sudah ular, saya mendengar saya sejak itu saya ada di gua ini menunggu kedatangan engkau. Saya tidak makan dan tidak minum selama jutaan tahun hanya di gua ini untuk dan ingin mengetahui wajah engkau, nur engkau wahai nabiku. Nabi Muhammad menangis juga. Dan akhirnya ular itu setelah mengaku kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyayang, memegang kepalanya ular juga dan mencium. Makanya kalau ada ular itu, ular kobra kayak panji di petualangan, mesti nak nyium bukan bututnya berapa? Bukan nyium bututnya ular, mesti nyium kepalanya atas. Rasulullah juga mencium. Dilahirkannya seperti itu. Sokopok sing iso mencium ular kobra dari atas itu bakal selamat, bakal patok. Soalnya karo gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ular itu setelah menyampaikan itu, ternyata karena dia cintanya kepada Rasul, penasaran, pengen kok enek makhluk Allah sing paling dicintai sudah ditulis di depan pintu surga, la ilaha illallah
Bahkan Nabi Adam sing jadi bapake manungsa, piye penasaran sapa wae Rasul wae Allah. Itu adalah anak cucumu. Dan seterusnya. Akhirnya ular tersebut setelah menanti itu terus mati. Hanya mengerti Rasulullah setelah mati terus mati. Ular itu meninggal dunia. Dan akhirnya Abu Bakar disembuhkan oleh Rasulullah. Itu sahih. Di kitab-kitab sudah banyak ceritanya. Rasulullah itu ketika memberi obat sahabat Abu Bakar itu dengan cara mudah. Jadi bijinya tubuhnya Rasulullah itu dioleskan di lidahnya Rasulullah, terus ludahnya itu dioleskan pada tempat sakitnya Abu Bakar. Dan seketika itulah Abu Bakar tidak merasakan sakit dan sembuh. Makanya cara mengobati kalau ada anak jatuh mesti pakai itu kan. Kemudian zaman dia ibu guru mesti ngerti bahwa itu zaman dia kayak obat nak belek pagi hari kayak semlek kayak mesti diobati bahwa ibu basi diolesi dipakai olah di semua zaman dia. Nah itulah kelebihan Rasulullah. Wong ular penasaran kepada Rasulullah aja tak bertapa sampai jutaan tahun, apalagi kita sebagai umatnya. Kalau tidak cinta kepada Rasulullah, tidak mungkin harus dan wajib punya mahabbah kepada Rasulullah. Oke, sekali lagi 5 menit lagi. Terus kemudian yang ketiga, kalau beliau Rasulullah ada juga batun abadan fi jismihi. Rasulullah selama hidupnya tidak pernah diengloi dalam namanya gampang Rasulullah tak pernah diengloi dalam. Karena apa? Itu adalah hewan yang paling mudah membawa kuman. Rasulullah tak pernah diengloi dalam. Kalau kita setiap hari itu masih mudah pada yang keempat di khalqihi ta'ama min ru'yatan subatan. Nabi Muhammad itu kelebihannya adalah ketika melihat beliau itu tidak cukup melihat dari depan, belakang orang di belakangnya Rasulullah tahu. Jadi Rasulullah tahu, Rasulullah berjalan ke timur contohnya. Rasulullah itu tahu arah barat itu ada siapa tahu. Itulah kelebihan Rasulullah. Makanya Rasulullah selalu selamat dari apa-apa ya. Yang keenam wala yura asrul bawlihi fi alam. Setiap Rasulullah buang air kecil, buang air besar itu bumi alias lemah itu royoan dan bila masih seketika. Jadi ketika Rasulullah itu pipisnya langsung bilang ditelan oleh nah aku sekutu noni lantaran di situ. Nah Rasulullah ketika BHB BO bahkan besar seketika itu langsung ditelan oleh royoan bumi. Kamu tahu ketika Rasulullah meninggal dunia itu air ini peti Rasulullah dipakai untuk memandikan itu airnya tidak masuk ke dalam bumi, tapi airnya itu bilang naik ke atas langit dan itu menjadi hujan di dunia ini menjadi rahmat. Jadi air lipat mandi dengan Nabi tidak di dalam perut bumi tapi naik ke atas dan itu menjadi hujan rahmatan Allah kita. Itu dalam kisah-kisah yang lain sekitar. Dan banyak kelebihan-kelebihan Rasulullah yang lain seperti hati Nabi tidak pernah tidur walaupun matanya terpejam. Rasulullah itu tidak tidur terpejam matanya, hatinya tidak. Jadi tahu sahabat ngomong-ngomong dan sebagainya. Rasulullah tahu. Itu kelebihan-kelebihannya. Wala yaradillahu bi syamsi tulan. Nabi tidak telah
Yang pertama, agar kita mendapatkan berkahnya Maulidul Rasul, kita harus mengikuti suri tauladan Rasulullah. Perilaku Rasulullah kita contoh. Perilaku Rasulullah harus kita contoh. Yang pertama, kejujuran. Besok jujur. Dimanapun berada kita harus jujur. Apapun yang kita lakukan kita harus jujur. Ya. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab. Rasulullah itu sangat bertanggung jawab dalam hidupnya. Yang keempat, kita meneladani Rasulullah itu di dalam kesabaran Rasul. Sabar penting. Sabar itu penting. Kalian terlalu di SMP ini sabar, istiqomah, sabar, waktunya lama, mulai pagi pulang jam 3 sore. Yang penting sabar dan terlalu ini sungguh-sungguh belajar. Insya Allah akan menemukan kenikmatan. Yang keempat, esensi agar kita mendapatkan suri tauladan Rasulullah yang keempat adalah kita harus tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu itu perbuatan baik kepada orang lain, menghormati orang yang lebih tua. Siapa orang yang lebih tua itu? Dia adalah guru-guru kita, bapak kepala madrasah, kepala sekolah, ibu guru dan bapak-bapak itu adalah orang-orang tua kita. Kita harus tawadu, kita tidak sombong di hadapan mereka. Walaupun kita anaknya orang kaya, di hadapan bapak ibu kita tidak boleh sombong. Terakhir, saya mau cerita kepada anak-anak. Cerita tentang seorang siswa yang dapat keberkahan dari dunia. Bahkan dulu itu ada seorang imam Mulais As-Sarqoni. Imam Mulais As-Sarqoni itu seorang ulama besar, ahli fikih. Tapi beliau disuruh mencari ilmu kepada seorang guru, dan sebenarnya guru itu tidak bisa apa-apa. Imam Mulais As-Sarqoni itu kan ahli fikih, belum jadi pakih, belum jadi ahli hikmah, dia hanya ahli fikih. Pintar berbuat fikih, pintar banget. Suatu ketika dia itu diperintah oleh gurunya, karena gurunya ingin mengetahui kesabaran Mulais. Disuruh mencari seorang guru imam, dan imam itu ada penunggu masjid jami besar. Dan imam itu sebenarnya nggak bisa ngaji, bahkan kita Imam Mulais. Karena Imam Mulais ini diperintah oleh gurunya, dia berangkat. Kita ngaco di situ sampai lebih dari 1 tahun. Di sana Imam Mulais itu tidak pulang sama sekali. Orang bilang Al-Quran, orang bilang kitab. Tapi apa? Disuruh oleh imamnya itu punya, hei Mulais, awakmu milik durung tak aku muridku, durung bisa tak ulang, awakmu kudu gelem jadi apa? Jadi penunggu masjid yang setiap sore itu menyalakan obor, dan pagi hari kamu harus memadamkan obor. Zaman dia itu masjid gak ada lampu listrik atau obor. Selama setahun, kalau kamu tidak mau, ya sudah, gak usah jadi guru saya nanti. Kalau kamu mau, kamu setiap sore nanti nyalakan obor dan paginya memadamkan selama 1 tahun. Kalau kamu mau, kamu akan saya angkat jadi murid saya. Imam Mulais berkata, pulang selama 1 tahun saya akan mengerjakan perintah engkau, wahai guru. Yang penting engkau meridhoi saya menjadi murid engkau, wahai guru. Dengarkan anak-anak, ini hikmah sangat penting. Akhirnya apa yang terjadi? Benar, selama 1 tahun Imam Mulais tidak pernah diajar ngaji Al-Quran, gak diwarai, kitab gak pernah diwarai, nulis gak pernah. Itu kalau menyalakan lampu
Coba aku jam. Aku nyala tik. Gue harus nyala tik. Imam ngajak tik. Itu karena apa? Hikmah dari dia taktik. Manut noleh orang yang mendidik dia. Bahkan gurunya itu belum ngajar, tapi masih nonton. Omongannya saya ngajar kayak ilmu. Maka dari itu anak-anak saya lagi momentum di Maulid Rasul ini, anak-anak harus bisa koleksi, harus bercinta kepada Rasulullah, bisa menyontoh perilaku Rasulullah dan bisa mencontoh perilaku para sahabat salafus salih itu siapa ya, seperti Imam Hasan, seperti Abu Bakar, seperti yang lain. Maka penting kita harus mengaji diri, selalu berpikir kepada Allah. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, hanya ada dua yang ringan diucapkan tapi berat dilaku lakukan, yaitu membaca istighfar dan sholat. Maka pagi hari ini mumpung ini hari Jumat, kita baca sholat, memperbanyak membaca sholat. Itu para hadirin, para bapak ibu yang kami hormati dan anak-anak sekalian, saya kira cukup sudah saya kira cukup banyak sekali yang sudah saya sampaikan sebenarnya, tapi sudah siang jam 9 hari Jumat. Dan terakhir saya ingin masuk kepada bapak ibu. Saya ingin anak-anak diam, coba saya ingin dengarkan, saya ingin ngasih oleh bapak ibu guru yang ada di SMP sini. Kemarin itu saya kan ngaji tentang ngaji kitab Khazanatul Asrar. Saya ngaji di pondok dengan anak kelas 3 aliyah. Kitab Khazanatul Asrar. Di sana itu disebutkan caranya kita bahagia mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Caranya nyaur hutang, caranya agar kita tidak berbagi hutang dalam hidup kita, caranya agar kita bebas dari hutang, bisa nyaur hutang dan rezeki kita melimpah terus. Itu ternyata gampang. Dalam kitab Khazanatul Asrar itu disebutkan, kata Nabi, man qala yaumul Jumat, barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa di hari Jumat dia membaca man qala yaumul Jumat, membaca Allahumma al-ghni bi halalika